Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan aku Citra. Aku sekarang berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sekarang jam 2 siang, tanggal 11 November 2022. Aku datang ke sini dengan tadi tiket atau kartis masuknya itu senilai Rp5.000 saja nih, Monumen Pancasila Sakti. Cukup murah ya. Dan di belakang aku sendiri berada di parkirannya nih, kelihatan kan teman-teman, ada mobil bis besar, sekitar berapa ya, 6 bis nih, dan isinya ini anak SMA semua. Sepertinya mereka emang lagi ada kunjungan juga dari sekolah, rame sama guru-gurunya juga. Dan ini ada beberapa kantinnya di luar tempat parkiran. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam ya. Aku mau cari pintu masuknya sih, soalnya belum pernah kesini juga. Nah ini dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar, ada 7. Oh, mereka lagi pada berbaris semuanya. Ada yang jualan-jualan, jadi kayak bukan di monumen ya, tapi nggak apa-apa sih, karena kantin juga kan, butuh buat minum-minum dan beli jajanan. Karena kan ini untuk monumennya sendiri, yang datang bukan cuma dari orang Jakarta aja sih pastinya. Oke, rame ya. Oke, sekarang mau tanya dulu untuk pintu masuknya ada di mana. Oke, di sini jalan menuju pintu masuknya. Dan ada anak bocah. Halo. Awas jatuh. Halo, halo. Awas jatuh. Sini. Kamu susah banget suruh makannya. Oke. Luas banget sih ini. Sepertinya belok kiri. Ternyata aku salah jalan, harusnya belok ke kanan. Dan ini ramai banget sih anak SMA. Seru-seru. Kayaknya biarin mereka masuk duluan aja deh. Aku belakangan. Halo. Semangat anak muda belajar sejarah. Iya. Bagong kecil. Yuk masuk semuanya, kita ke dalam rame-rame. Aku gak expect sih akan ada anak SMA sebanyak ini hari ini, jadi mungkin ngevlognya ya pasti dengan background mereka yang akan rame banget. Jadi berasa study tour nggak? Halo, kucing. Belang. Oh iya, dan itu musolanya rame, ibu-ibu habis kunjungan juga. Kita menuju ke pintu masuk. Rimbun, banyak angin, jam 2 siang tapi agak sedikit gloomy. Nah itu dia, yang dilarang latihan kendaraan. Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aku bersama teman-teman yang anak SMA tadi di belakang. Aku ternyusul. Ruang relik. Oke, nanti kita ke dalam sini semuanya nih. Ya, itu tadi rombongan SMA yang semuanya lagi di brief sama gurunya. Dan itu menuju ke
Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis, dan itu kantor. Yang di sana juga baju-baju hijau itu nggak tahu ya, anak SMA juga mungkin sedang di brief juga. Dan ini sekitaran lapangan di saat pintu masuk tadi, sekitar berapa hektar ya? Kalau untuk lapangannya sendiri aja ini sepertinya 3 hektar. 3 hektar lebih ya, tapi belum keseluruhan ya sama gedung-gedung yang di dalamnya. Oke, kita satu-satu coba masukin. Oh, di sana ada lapangan lagi dan luas juga. Nanti kita ke sana. Kayaknya kita mulai dari Museum Pengkhianatan dulu. Dan aku pakai topi. Panas, tapi panasnya panas mendung sih, asik lah jadinya. Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Oke, kita masuk ke dalam. Dan di depan aku ini ada market, landmarknya Monumen Pancasila Sakti pada tanggal 1 Oktober 1965 ya. Oh, sebelumnya malahan ya. Nah, di sini kelihatan tuh masih rumah-rumah zaman dulu ya, masih rumah-rumah geribik. Jadi pinggirannya itu masih rumah-rumah warga dan masih sedikit, belum sepadat sekarang ya. Nah itu yang di tengah-tengah itu pos komando, rumah penahanan dan lain-lain, dapur dan lain-lain. Jadi emang ini marketnya Monumen Pancasila Sakti pada zaman dulu itu ya. Oke, sekarang kita ke dalam. Ini dia Museum Pengkhianatan PKI Komunis yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Soeharto pada saat itu ya. Jakarta 1 Oktober 1992. Oke, kita lihat di sini sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan. Di sini penggalian dan pengangkatan jenazah korban. Oh, ini yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 1945 dulu nih, pas diangkat mayat-mayat tersebut nih. Oke, yang ini korban keganasan pemberontakan PKI Madiun 1948. Oh baik, ini yang korban PKI waktu 1948 dulu ya, bukan yang pahlawan revolusi kita kemarin nih. Oke, selanjutnya kita ke diorama. Satu persatu ya, aku kasih lihat ya. Peristiwa 3 daerah pada 4 November 1945. Seorang tokoh komunis terpilih sebagai ketua Aksi teror gerombolan Cek Mamat. Cek Mamat adalah tokoh komunis pada tahun 1926 yang terpilih sebagai ketua Komite Nasional Indonesia di Serang yang menunduk pemerintah RI dan di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Cek Mamat menggunakan laskar-laskarnya untuk melakukan berbagai teror. Oh, jadi ada apa ya, kayak radio operator gitu yang emang tersetel terus kan. Desember 1945. Ini aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Tangerang Selatan. Pemberontakan PKI di Cirebon.
Peristiwa revolusi sosial di Langkat. Ini peristiwa pemogokan buruh Sarbutri di Delanggu. Pengacauan di Surakarta. Ini pemberontakan PKI di Madiun di tahun 1948 dulu nih. Jadi sebelum adanya gerakan 30 September di 1965 itu sebelumnya memang ada pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun ya. Itu pada tahun 1948. Ini proses pembunuhan di Kawadenangawan tahun 1948. Oke, sadis juga ya. Itu kepalanya sampai dibalik begitu dong. Dan mereka istilahnya pakaiannya dilucuti oleh para PKI. Ya benar, mereka disekap tanpa busana dan diberi makan hanya sekali. Kemudian datanglah perintah dari pimpinan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Sungguh sadis ya. Pembebasan Gorang Gareng. Ini masih yang di Madiun. Jadi diorama yang kita lihat barusan ini rata-rata adalah diorama pada kejadian pemberontakan PKI di tahun 1948. Ini baru yang 1948 ya, belum yang tahun 1965. Oke, selanjutnya masih dengan diorama pada pemberontakan PKI 1948 ya di Madiun. Ini gambaran kondisinya. Sungguh tragis ya pada zaman kemerdekaan dulu, pada zaman perjuangan dulu ini. Setiap hari ada perang dan perang. Padahal 1948 itu kan kita sudah 3 tahun dari merdeka ya. Tapi ternyata ya belum semerdeka itu, masih banyak wilayah-wilayah Indonesia yang harus kita pertahankan karena masih belum sepenuhnya kolonial Belanda dan juga Jepang atau penjajah-penjajah yang langsung hengkang atau pergi dari Indonesia ya pastinya ya. Jadi perjuangannya itu pasti masih 10-20 tahun kemudiannya nih. Musso tertembak mati. Oh baik, aku kalau nggak salah ini pernah baca Musso ini adalah salah satu penggerak PKI juga ya. Selanjutnya ini pembunuhan massal di Tirtomoyo. Jadi sekalipun Madiun jatuh ke tangan TNI, tentara PKI masih melanjutkan kekejamannya terhadap lawan-lawan politiknya. Oke baik. Sebagian tawanan itu dibunuh secara massal, yang dimana tuh sebelumnya disiksa dulu ya. Di situ gambarnya. Nah itu di satu rumah itu ada puluhan warga Indonesia yang dibunuh secara massal dan disiksa terlebih dahulu oleh para PKI.
hadapan Amir Syarifuddin. Usaha PKI untuk mengadakan konsolidasi Dewan Pimpinan berhasil digagalkan oleh Amir. Oke. Ini dia. Serangan gerombolan PKI ke asrama polisi. Nah, ini sudah di tahun 1951 ya, sudah bukan 1948 lagi nih. Peristiwa Tanjung Morawa di tahun 1953 di Sumatera Timur. Masih ada kolonial Belanda atau itu dari aparat pemerintahan kita ya. Diorama ke-17 tadi yang terakhir di lantai 1. Sekarang ada pintu exit naik ke tangga lantai 2. Coba kita lihat. Di sini lampunya agak remang-remang ya, dan tadi untuk ngeliatin diorama tadi tuh kurang begitu terang sih sebenarnya. Ya, sekarang kita di lantai 2 dan ini ada bendera yang dirampas dari PGRS, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Sebelahnya perangko-perangko yang dicetak. Perangko-perangko seri Soekarno tahun 1964. Dan ini diorama yang ke-18, lahirnya NKTBP PKI. Wow, di situ tertulis hidup Kongres Nasional ke-5 Partai Komunis Indonesia. Oke. Nah, ini dia. Lahirnya PKI pada 14 Maret 1994, MKTBP. MKTBP sendiri merupakan metode perjuangan yang tertutup. Untuk mencapai sasaran tersebut, PKI menyusukan kader-kadernya ke dalam ABRI dengan tujuan menanamkan paham komunis. Oke, jadi kayak ABRI sendiri pun di brainwash ya oleh para anggota PKI itu ya. Jadi hanya dilakukan oleh kader-kader PKI yang benar-benar terpilih dan sangat terbatas. Oke, sekarang kita di diorama 19, yakni DN Aidit diadili. Nah, itu dia. DN Aidit sendiri adalah Dipa Nusantara Aidit ya, teman-teman mungkin tahu ya. DN Aidit sendiri adalah senior pendiri PKI pada saat itu. Jadi PKI yang di bawah pimpinan DN Aidit sejak tahun 1952 meningkatkan agitasi dan propagandanya di segala bidang, antara lain dengan mengeluarkan statement Politbiro CCPKI. Si DN Aidit sendiri ini kan dia senior pendiri PKI yang dimana membawa paham-paham ideologinya, paham ideologi komunis kepada warga-warga ABRI dan segala macamnya untuk bisa bergabung di menjadi anggota PKI kan. Baik.
Nah, ini sendiri adalah kampanye budaya PKI. Tuh, PKI aja berarti pada zaman dahulu itu sibuk mengkampanye ya. Ya memang karena PKI sendiri adalah nomor 3 partai komunis terbesar di dunia. Oke, jadi tidak hanya di bidang politik yang ingin dikuasai PKI, tapi juga di bidang lain termasuk bidang sastra dan budaya. Ya benar, berarti emang PKI itu dia menyusup ke segala bidang sih. Bukan hanya politik pastinya sudah. Selanjutnya kita ke rongrongan PKI terhadap ABRI. Jadi ini tujuannya untuk memecah belah kekompakan ABRI, memandulkan peranan sosial. Salut sih ya sama PKI ya, sampai ABRI aja yang sudah sekuat itu, sebagai aparat Indonesia aja mau diporak-porandakan lah sistemnya ABRI. Sekuat itu sih karena memang anggotanya saja 8 juta. Wow. Peristiwa Kaniogoro. Oke, ini di madrasah ya, seperti yang teman-teman pernah baca dan aku juga baca juga, bahwasannya PKI ini pada saat di Madiun ya, di tahun 1948 itu PKI itu waktu itu pemberontakannya banyak membunuh para ulama dan para kiai yang berada di Madiun dan kota-kota lainnya. Nah ini salah satu contohnya, ini lagi di sekolah madrasah gitu ya, di Kanigoro. Wow. Sekarang sudah yang ke-23. Oke. Bandar Betsi. Ini kayak lagi di sebuah apa ya, ladang gitu, tambang. Bener. Pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta. Apa itu tulisannya? Ganjang setan desa, ganjang setan kota. HUT PKI ke-45 tahun 1965 di Jakarta. Wow, berarti PKI sendiri itu di tahun 1965 aja ulang tahun yang ke-45, artinya mereka berdiri dari tahun 1920. Artinya 1920 itu dari zaman Perang Dunia ke-1 ya, ke-1 mau peralihan yang kedua ya, kedua kan tahun 1938an sampai 1945an tuh. Wah, kalau bicara sejarah sih seru banget, memang itu selalu terkait dengan peperangan dunia. Baik, selanjutnya penyerbuan Gubernur Jawa Timur. Ini penguasaan kembali gedung RRI Pusat. 27 peristiwa kentongan Yogyakarta. Wah, pokoknya di setiap kota tuh semua dibantai deh oleh PKI. Ini rapat umum Front Pancasila. Oh, ini di monumen selamat datang ya itu ya. Nah, ini dia nih penangkapan Deden Aidit tahun 1965.
ini adalah senjata apa sih, Get Me, jenis senjata yang dimiliki oleh S.A. Sofyan. Wow. Senjatanya persis kayak yang dipakai sama film-film Rambo ya. Hitam, panjang, dengan selongsong panjang 1 meteran lah ya. Ini persis kayak mainan gue waktu kecil nih. Oke, nah ini dia nih. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI di bulan Maret 1966. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Dan mereka menyambutnya itu di Jalan MH Tamrin di Bundaran HI, berkumpul. Terlihat di sini fotonya nih, foto-foto lama. Kumpulan massa yang sedang berkumpul di Jakarta sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin menyambut pembubaran PKI. Ya betul. Wah, jadul sekali nih fotonya. Jadi mereka berpesta deh, itu istilahnya ya, karena PKI sudah resmi dibubarkan pada tahun 1966 itu. Ya, rakyat mungkin udah nggak ada yang resah lagi. Kita lanjut deh keluar sekarang. Masih ada lagi sampai 34. Penumpasan gerakan PKI ilegal. Benar kan? Ternyata masih ada sampai 1973 pun. PKI yang legal-legalnya itu masih ada. Nah, ini yang ke-34, tertembak matinya S.A. Sofyan. Sedikit aku baca, di bawah pimpinan S.A. Sofyan, sisa-sisa PKI di Kalimantan Barat berhasil mendirikan PKI gaya baru. Nah, tapi pada tahun 1974 ini akhirnya berhasil tertembak mati deh. Dan ternyata senjata api warna hitam tadi adalah miliknya S.A. Sofyan, pimpinan PKI tadi ya. Oke. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi kita. Untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Sekarang kita lanjut keluar melalui jembatan. Oh baik, jadi ini jembatannya menghubungkan antara gedung yang tadi aku pertama masuk menuju gedung yang satunya. Kita menuju ke sana sekarang ya. Itu isinya apa? Nah, itu pintu masuk aku tadi. Sekarang aku menuju ke sini. Museum Paseban. Baik. Kita masuk ke Museum Paseban sekarang. Oh, masih berlanjut dengan diorama-diorama. Ini jenazah para perwira Angkatan Darat saat dimasukkan ke dalam sumur maut. Ini kondisi sumur mautnya setelah pengangkatan jenazah. Dan selanjutnya ini rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Ini oleh DNID dan CS. Sambil ngopi bos. Ngopi sambil ngerokok bos. Dan ini adalah koran pada saat itu dengan bahasa yang benar-benar masih bahasa pada zaman dulu, dinjatakan, harusnya kan dijatakan ya, lebih lanjut pakai DJ.
Dan judulnya dong, serem ya, situasi ibu kota Pertiwi dalam keadaan hamil tua. Idiomnya berat. Lanjut. Diorama yang paling besar dari yang aku lihat sebelumnya, dan ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi aku juga sih, adalah tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution, di mana beliau adalah anak dari Aha Nasution yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang berhasil kabur atau berhasil menyelamatkan diri dari gerakan 30 SPKI pada saat itu. Jadi tertembaknya Ade Irma Nasution sendiri itu di rumah saat lagi diselamatkan, namun beliau tertembak dan meninggal. Dari gambarnya sendiri di sini itu sekitar umur masih berapa ya? 3 tahun, 4 tahun ya. Sungguh sedih sekali. Selanjutnya ini tertembaknya Ajun Inspektur Polisi KS Tubun. Oke, jadi ini penculikan Letnan Tendean. Kita lihat fotonya. Masya Allah, ganteng ya ternyata beliau dari fotonya, dan masih muda sekali. Lanjut, di sini ada penculikan Jenderal Sutoyo. Oke, waduh, di sini digambarkan Jenderal Sutoyo itu masih memakai piyama. Ini foto Jenderal Sutoyo bersama istri. Di sini penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Oh, subhanallah. Betapa mencekamnya berarti ya saat itu ya. Ini DI Panjaitan bersama keluarga. Jadi beliau itu anaknya saat itu 2, masih kecil-kecil. Jadi Panjaitan. Oh, ini adalah Jenderal Gatot Subroto di pabrik senjata di Jerman, Berlin. Masya Allah, aku pun baru ngeliat ini secara langsung ya, dioramanya. Biasa ngeliat dari liputan TV itu kayak, kalau ngeliat langsung sedih gitu. Oke, lanjut lagi. Ini penculikan Mayor Jenderal S. Parman. S. Parman, bapak nama jalannya sekarang berada di Grogol loh, Jakarta Barat. Ini Maijen S. Parman bersama istri. Baik, selanjutnya penculikan Jenderal Aha Nasution. Di bawah ada lagi. Ini penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Bapak MT Haryono, namamu ada di Cawang, Pak. Aku kok gimana ya, terenyuh banget ya. Itu sempat ketembak kayaknya deh, di punggungnya itu 1. Oh, beliau anaknya ada 5 ya. Baik, ini selanjutnya penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Masih pakai sarung, guys. Ini foto beliau bersama istri.
Selanjutnya penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Oh my god, itu sempat ditembak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Allah ya Rob. Kunjungan ke Inggris. Baik. Lanjut, ini adalah diorama pengangkatan jenazah dari sumur maut. Itu ada peti-petinya. Teman-teman bisa lihat ya prosesnya ya. Ini pengangkatan jenazah Brigjen Sutoyo. Ya salam, ini sudah hancur begini dong. Jadi ini proses pengangkatan jenazahnya nih pada tanggal 4 Oktober 1965 dibantu oleh para warga sekitar ya. Ini selanjutnya upacara pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini foto aslinya. Aku nggak bisa kebayang sih pada tahun 1965 itu Indonesia betapa berkabungnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku mau baca di sini. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian, tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan iman kita, karena Dia perintahkan kita semua untuk berkewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran. Oke, itu adalah cuplikan pidato Jenderal Ahmad Nasution pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di MBAD 5 Oktober 1965. Yang dimana beliau adalah pahlawan revolusi yang berhasil selamat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia 10 pahlawan revolusi korban keganasan G30 SPKI tahun 1965. Kita lihat satu-satu ya. Di sini ada Letjen Ahmad Yani, kemudian ada Maijen R. Suprapto, kemudian ada Maijen MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, ini Brigjen D.I. Panjaitan, aduh agak silau ya. Ini Brigjen Sutoyo sebagai Inspektur Kehakiman TNI AD juga. Kemudian ada Lettu P.A. Tendean, Kolonel Katamso, Letkol Sugiono, dan Brigadir Pol K.S. Tubun. Jadi dari ke-10 pahlawan revolusi ini teman-teman udah pada tahu semua ya. Nama-namanya masih harum sampai sekarang. Karena apa? Karena dijadikan sebagai jalan-jalan besar dan jalan utama di seluruh Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Lanjut, ini ada jualan-jualan kaos dan buku-buku. Kita turun ke bawah. Mau baca deh. Ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah masalah kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi museum ini merupakan salah satu sarana untuk mengingatkan teman-teman semua dan kita bangsa Indonesia bahwa komunisme itu merupakan bahaya laten yang harus menerus diwaspadai. Oke guys, sekarang kita turun menuju ke ruangan selanjutnya. Di sebelah kiri aku ada poliklinik.
Monumen Pancasila Sakti. Dan ini ada apa ya, kayak piala atau piagam lah, kenang-kenangan dari para kunjungan seperti mungkin sekolah, instansi dan lain-lain. Sekarang di TV ini dipasang lagu gugur bunga ya. Sekarang kita ke dalam. Nah, di sini pakaian dan bekas darah. Oh, sekalian keluar juga. Oke. Nah, aku mau baca ini deh. Zaman dan generasi boleh berganti. Fakta pengorbanan ini adalah milikmu, milikku, milik kita sebagai bangsa yang besar, yang selalu menghargai pahlawannya. Terima kasih dan selamat jalan saudaraku. Doa yang ikhlas selalu dinanti. Amin. Terpajang lagi ini foto-foto para pahlawan revolusi. Kita lanjut ya, tadi ke ruangan bekas darah.